semakin harus kita pahami kenapa kemudian Rasulullah banyak menikahi wanita. Gitu. Karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan nafsu biologis, tidak ada. Sebagaimana tuduhan Barat. Ya. Tapi terkait dengan Rasulullah menikahi Ummu Salamah untuk mengangkat derajat Ummu Salamah. Jadi ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsyin, ketika itu Rasul istrinya sudah 4. Sebenarnya istri beliau sudah 6, cuman yang 2 meninggal. Ya, tinggallah 4 yang masih hidup. Maka begitu beliau menikahi Zainab binti Jahsyin, berarti beliau istrinya 5. Dan itu jadi gunjingan orang-orang munafik. Gimana ini Muhammad? Ya, katanya dia bacakan ayat 4 saja, tapi buktinya dia sekarang menikahi wanita yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kajian sirah kita, sirah nabawiyah, yaitu bahasan tentang beberapa ekspedisi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi antara perang Uhud dan perang Ahzab. Kita tahu perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Sementara perang Ahzab itu terjadi pada tahun 5 Hijriah. Jadi ada jeda waktu 2 tahun kurang antara perang Uhud dengan perang Ahzab. Tapi jeda waktu yang hampir 2 tahun itu, kemudian bagaimana para ulama sirah mencatat beberapa peristiwa penting yang bagi setiap kita perlu mengetahuinya. Sebelum kita masuk beberapa ekspedisi itu dan peristiwa tersebut, maka pertama betapa peristiwa perang Uhud itu memunculkan keberanian. Pasca perang Uhud itu memunculkan keberanian musuh-musuh Islam. Yang sebelumnya ketika di perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka mereka semua takut, ciut. Ternyata kaum muslimin sebagai sebuah komunitas baru dengan jumlah pasukan yang sedikit, tapi mampu mengalahkan pasukan Quraisy. Kita tahu perbandingannya 317 kaum muslimin, sementara kaum musyrikin ada 1000 pasukan. Allah berikan kemenangan dalam perang Badar ini. Dan itu membuat ciut musuh-musuh Islam. Tetapi begitu perang Uhud, kemudian Allah menegur para sahabat di peristiwa perang Uhud ini dengan memberikan dalam tanda kutip kekalahan. Maka itu kembali memunculkan keberanian musuh-musuh Islam kepada kaum muslimin. Ternyata orang Islam, kaum muslimin, Muhammad dan sahabatnya juga bisa dikalahkan. Maka terkait dengan peristiwa ini, maka banyak kemudian musuh-musuh Islam yang kemudian merongrong kaum muslimin. Bahkan banyak tragedi yang cukup menyedihkan yang menimpa kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sedikit pengaruh dari perang Hamraul Asad. Jadi kita kemarin bahas, terakhir adalah bulan lalu, perang Hamraul Asad yang masih nyambung dengan perang Uhud. Di mana ini tidak terjadi benturan antara kaum muslimin dan musyrikin Mekah. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah itu memberikan pesan kepada mereka
Meskipun mereka kalah dalam perang Uhud kaum muslimin, tapi jangan macam-macam. Ya. Kami masih punya kekuatan. Jadi itu hikmahnya. Kenapa kemudian Rasulullah seolah memaksakan diri para sahabat untuk berangkat dalam Hamra'ul Asad. Padahal kondisi para sahabat semuanya termasuk beliau sendiri itu dalam keadaan luka yang sangat. Saya sebutkan kemarin ada 3 luka yang dialami oleh kaum muslimin ketika itu pasca perang Uhud. Yang Allah bahasakan dalam surah Ali Imran ayat 172 dengan bahasa al-qarhu. Mim ba'di ma asabahumul qarhu. Sesudah mereka ditimpa musibah berupa luka. Yang pertama luka kekalahan, yang kedua luka secara fisik. Saya singgung kemarin, tidak ada satupun para sahabat yang tidak luka dalam perang Uhud. Minimal 7 luka mereka ada di tubuh mereka. Maksimal yang dialami oleh sahabat Thalha bin Ubaidillah, yaitu ada 70 luka di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai dia sempat pingsan. Tetapi Masya Allah luar biasa, di perang Hamrul Asad dalam keadaan luka yang masih menempel di tubuhnya, Thalha termasuk orang yang ikut berangkat dalam perang Hamrul Asad. Kemudian yang ketiga adalah luka kedukaan ketika mereka para sahabat ditinggal oleh sahabat-sahabat mereka mati syahid. Jadi terkesan Rasulullah memaksakan kondisi sahabat yang sedang luka, yang sedang bersedih, tapi kemudian diajak berangkat perang lagi. Ternyata ada pesan yang ingin Rasul sampaikan kepada orang-orang yang tidak suka Islam, ya, jangan macam-macam. Walaupun kami dipukul dalam perang Uhud, tapi kami masih punya kekuatan. Masih punya kekuatan. Jadi ada sisi negatif dari perang Uhud, tapi ada sisi positif yang luar biasa dari perang Hamra'ul Asad. Maka kemudian kita masuk beberapa ekspedisi yang terjadi di masa itu. Ya. Pertama, pasca perang Uhud, Rasulullah mengirim ekspedisi yang disebut dengan ekspedisi Abu Salamah. Kita tahu Abu Salamah adalah suami dari Ummu Salamah. Yang dalam bahasan kita ketika hijrah, sungguh perjuangannya luar biasa untuk bisa hijrah Abu Salamah. Sempat terpisah dengan istri dan anaknya. Tapi karena keimanan yang kuat, dia tetap berangkat dalam hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Di mana Rasulullah mengirim Abu Salamah ini bersama dengan 150 orang itu ke Bani Asad bin Huzaimah. Jadi pimpinan Thalha dan Salamah putra Khuwailid. Karena ini salah satu suku, satu kabilah yang berusaha setelah perang Uhud ingin menyerang kaum muslimin. Jadi belum genap 2 bulan mereka sudah menyusun kekuatan untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Tapi sebelum itu mereka lakukan, Rasulullah cepat-cepat mengirim ekspedisi Abu Salamah. Gitu. Dan ekspedisi ini berhasil kemudian mendapatkan kemenangan dengan membawa banyak tawanan, banyak mendapatkan harta rampasan perang. Gitu. Tetapi imbasnya adalah kemudian Abu Salamah pun setelah ekspedisi ini meninggal dunia. Kenapa? Karena memang luka infeksi yang beliau alami pada perang Uhud. Jadi Abu Salamah termasuk yang terluka pada perang Uhud. Dan itu menimbulkan lukanya itu menimbulkan infeksi. Berakibat kemudian setelah ekspedisi ini dia pun wafat. Dia wafat. Jadi kita bisa bayangkan luka-luka yang dialami para sahabat nggak ada yang namanya disuntik seperti sekarang gitu. Ya, biar nggak tetanus, nggak apa gitu ya. Maka kemudian banyak yang meninggal dunia seperti Abu Salamah setelah perang Uhud, gitu. Karena luka yang diderita di perang Uhud. Nah, jadi ketika Abu Salamah wafat, maka bagaimana istrinya sangat sedih sekali. Gitu. Sampai-sampai Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah, istri dari Abu Salamah ini, untuk selalu membaca doa. Gitu. Salah satu doa yang diajarkan Rasul pada Ummu Salamah adalah Allahumma ajirna fi musibatina wa khlub lana khairan minha. Jadi, ya Allah,
beri pahala pada musibah yang menimpaku, dan ganti musibah itu dengan yang lebih baik. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada Ummu Salamah setelah dia ditinggal wafat oleh suaminya. Maka kemudian Allah mengijabah Ummu Salamah doa-doanya ini. Ternyata betul, wakhluq lana khairan minha, ganti saya dengan yang lebih baik. Ternyata kemudian Rasulullah melamar Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah menjadi salah satu ummahatul mukminin, ibunya orang-orang beriman. Jadi ini semakin harus kita pahami kenapa kemudian Rasulullah banyak menikahi wanita. Gitu. Karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan nafsu biologis, tidak ada, sebagaimana tuduhan Barat. Ya. Tapi terkait dengan Rasulullah menikahi Ummu Salamah untuk mengangkat derajat Ummu Salamah, untuk menghilangkan kesedihan Ummu Salamah yang ditinggal wafat oleh suaminya. Begitu juga dengan istri-istri yang lain. Ya, misalnya nanti kita akan bahas pada perang Bani Mustalik. Ketika Rasulullah menikahi anak tokoh Bani Mustalik, ya, namanya Juwairiyah. Ya, Juwairiyah ini dalam perang Bani Mustalik jadi tawanan kaum muslimin, tawanan perang. Maka kalau jadi tawanan perang, posisinya sebagai budak. Ketika itu Juwairiyah menjadi bagian jatah seorang sahabat Nabi, namanya Hasan bin Sabit. Begitu tahu Juwairiyah ini adalah anak tokoh, kemudian Rasulullah membayar dan membebaskan Juwairiyah dengan membayar kepada sahabat Hasan bin Sabit. Dibayar oleh Rasul, nggak gratis. Kemudian setelah dibayar, bebas dia sebagai wanita merdeka. Kemudian dia diajak Rasul untuk masuk Islam tanpa banyak pertanyaan. Kemudian dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, kemudian Rasulullah menikahinya. Apa imbas dari Rasulullah menikahi Juwairiyah? 100 orang dari sukunya semuanya masuk Islam. Jadi ada tujuan. Ya, satu tentu bagaimana orang yang awalnya mulia kemudian tetap terjaga kemuliaannya. Nah, caranya apa? Maka Rasulullah perlu menikahinya. Ya, jadi Juwairiyah tadi anak tokoh. Jadi jangan gara-gara jadi tawanan perang kemudian dia menjadi hina. Maka kemuliaannya itu tetap dijaga dengan cara Rasulullah menikahi Juwairiyah. Dan imbasnya tadi 100 sukunya, anggota sukunya kemudian masuk Islam. Ini banyak sekali. Ada tujuan hikmah syariah ketika Rasulullah menikahi, memiliki istri lebih dari 4. Ya, maka kalau kita bertanya kenapa Rasulullah lebih dari 4? Padahal dalam Al-Quran itu maksimal 4 gitu. Nah itu sebenarnya pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh orang-orang munafik. Jadi ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahshin, ketika itu Rasul istrinya sudah 4. Sebenarnya istri beliau sudah 6, cuman yang 2 meninggal. Ya, tinggallah 4 yang masih hidup. Maka begitu beliau menikahi Zainab binti Jahshin, berarti beliau istrinya 5. Dan itu jadi gunjingan orang-orang munafik. Gimana ini Muhammad? Ya, katanya dia bacakan ayat 4 saja, tapi buktinya dia sekarang menikahi wanita yang kelima. Itu orang munafik bertanya. Tapi ternyata pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahshin ada hikmah syariah yang luar biasa gitu. Secara pribadi Rasulullah tidak mau menikahi Zainab binti Jahshin, tapi karena Allah perintahkan. Allah perintahkan. Tujuannya apa? Untuk menghapus kebiasaan pemahaman orang-orang Arab jahiliyah. Di mana Zainab binti Jahshin ini adalah istri dari Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian nasabnya dinasabkan kepada Rasulullah. Jadi Zaid bin Muhammad itu terus menerus. Ya. Jadi Zaid bin Muhammad berlaku sampai di Madinah. Sampai akhirnya ketika Zaid
bercerai dengan Zainab binti Jahsyin, kemudian Allah cepat-cepat perintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsyin. Ya. Maka rame lah ketika itu. Lagi-lagi orang munafik lagi yang mengatakan. Dia mengatakan tadi, ternyata ada tujuannya. Allah ingin menghapus anggapan bahwasanya anak angkat itu seperti anak kandung. Jadi nggak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, tetap kepada bapak kandungnya. Sehingga orang-orang Arab jahiliyah karena dianggap anak angkat itu seperti anak kandung, maka ketika bercerai anaknya itu, anak angkat itu bercerai dengan istrinya, lalu dinikahi oleh ayahnya atau oleh mantan mertuanya, maka itu nggak boleh menurut mereka. Jadi karena dianggapnya anak kandung anak angkat itu, maka itu dihapus dalam Islam. Bahwasanya anak angkat tidak seperti itu statusnya, dia seperti orang lain. Maka ketika bercerai, dia boleh dinikahi oleh mantan mertuanya. Seperti itu. Lain lagi kalau anak kandung misalnya. Nah, itu ada lain lagi hukumnya seperti itu. Tapi ini yang jadi sorotan itu anak angkatnya itu. Seperti itu. Jadi ada hikmah-hikmah syariah dengan Nabi menikahi banyak wanita. Tidak ada apalagi alasan satu-satunya adalah urusan biologis. Nafsu biologis nggak ada sama sekali. Ya. Kalau Nabi mau biologis, harusnya yang dinikahi perawan semua. Gadis semua. Tapi gadis yang dinikahi Nabi cuma Aisyah. Yang lainnya janda semua. Yang lainnya janda. Tidak ada satupun yang gadis kecuali Aisyah seperti itu. Nah, begitu juga istri-istri yang lain. Nah, itu. Jadi kemudian kita kembali jadilah Ummu Salamah sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya suami sebelumnya Abu Salamah, seorang mujahid, imannya kuat. Kemudian wafat, dikasih doa sama Nabi agar dapat ganti yang lebih baik. Ternyata dikabulkan. Dapat suami yang lebih baik kedudukannya dibanding suaminya sebelumnya. Ya, lebih tinggi lagi kedudukannya. Suaminya seorang mujahid, kemudian dapat pengganti suami Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dalam perjalanan hidupnya Ummu Salamah banyak memberikan peran ya dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk nanti dalam peristiwa Hudaybiyah ketika para sahabat tidak ada satupun yang mau menuruti perintah Rasul untuk bertahalul, untuk memotong korban mereka, gitu, sembelihan mereka. Maka Nabi masuk ke dalam tenda. Ketika itu istri yang beliau bawa dalam peristiwa Hudaybiyah ini adalah Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah menyarankan Nabi, wahai Rasulullah, wahai suamiku, gak usah banyak omong. Sekarang kamu keluar, cukur rambutmu dan potong sembelihanmu. Maka itu saran Ummu Salamah. Ternyata betul. Begitu Nabi keluar dan melakukan saran Ummu Salamah, maka tanpa diperintah semua sahabat melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak peran dari Ummu Salamah. Nah, itu pertama ekspedisi Abu Salamah. Kemudian adalah ekspedisi Abdullah bin Unais. Ini Rasul kirim hanya satu saja, Abdullah bin Unais. Ya, karena apa? Rasulullah mendengar, dapat berita dari intelijen beliau, ada makar dari seorang tokoh namanya Khalid bin Sufyan al-Huzali, salah satu tokoh Huzali. Nah, itu kemudian Rasulullah mengirim Abdullah bin Unais untuk menghentikan makar dari al-Huzali ini. Dan ketika Rasulullah mengirim, dia tidak pulang. Semenjak Rasulullah mengirim, gak pulang-pulang. Sampai setelah 18 hari, kemudian dia kembali ke Madinah dengan membawa kepala Khalid bin Sufyan al-Huzali. Jadi dibawa. Jadi 18 hari gak nongol, gak balik-balik. Ya, karena dapat tugas dari Rasul. Begitu pulang, setelah 18 hari bawa kepala. Kepala dibawa. Jadi artinya karena tadi
dalam hukum manapun yang namanya makar itu hukumannya berat. Ditambah lagi kondisi kaum muslimin yang pasca perang Uhud benar-benar seperti dihinakan oleh musuh-musuh Islam. Maka Rasulullah ingin memberikan pelajaran. Dan itu langsung direspon oleh Abdullah bin Unais dengan memberikan hadiah itu. Jadi apa yang kemudian Rasulullah lakukan ketika Abdullah bin Unais membawa kepala Khalid bin Sufyan al-Huzali, kemudian Rasulullah memberikan tongkat. Memberikan tongkat kepada sahabat ini, Abdullah bin Unais. Sambil Rasulullah bersabda, "Hadihi ayatun baini wa bainik yaumal qiyamah." Kata Rasul, ini tongkat ini, kata Nabi, tongkat yang aku berikan kepadamu ya, sebagai hadiah karena kamu sukses melakukan misi yang aku tugaskan, ini akan menjadi tanda antara saya dan antara kamu di hari kiamat. Ditanda. Ya. Kamu orang yang spesial nanti di hari kiamat dalam pandanganku, kata Rasul. Maka begitu senangnya dia mendapatkan itu dari Rasul. Maka kemudian hadis itu menyebutkan falamma hadaratul wafah, ketika kematian menjemput Abdullah bin Unais, ausa an taj'ala ma'ahu fi akmanihi. Maka dia berwasiat kepada keluarganya agar tongkat yang diberikan Rasulullah itu dimasukkan bersama dengan dirinya di dalam kain kafan. Jadi dibawa. Dan itu dilakukan oleh keluarganya dan tentu disaksikan juga oleh para sahabat. Jadi secara hukum dibolehkan. Jadi menyelipkan tongkat pemberian Rasulullah kepadanya bersama dengan jasadnya yang dibungkus dalam kain kafan. Nah, ini ekspedisi Abdullah bin Unais. Kemudian yang ketiga, peristiwa yang namanya peristiwa Ar-Raji. Nah, ini peristiwa yang sangat menyedihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadi di bulan Safar tahun 4 Hijriah. Jadi ada dua kaum datang menemui Rasulullah ke Madinah. Namanya kaum Adol dan kaum Qurrah. Suku Adol dan suku Qurrah. Jadi mereka datang menyampaikan kepada Rasul, wahai Muhammad, di tengah-tengah kami sudah ada orang yang masuk Islam. Tetapi tidak ada yang mengajarkan akan Islam kepada mereka. Jadi mereka sudah masuk Islam, tapi mereka enggak mengamalkan ajaran Islam. Kenapa tidak ada yang mengajarkan? Maka kami datang kemari agar kamu mengirimkan ya orang-orang yang mau mengajarkan Islam kepada mereka. Padahal ini sebenarnya siasat. Jadi mereka berbohong. Siasat. Maka Rasulullah merespon apa? Dengan mengirim 6-10 orang ke suku Adol dan suku Qurrah ini. Tetapi begitu berangkat mereka di tengah perjalanan, ya, suku Adol ini dan suku Qurrah ini ternyata sudah membuat konspirasi, rencana jahat gitu. Ya, di mana ternyata mereka meminta bantuan kepada suku yang lain untuk menghabisi para sahabat ini di tengah perjalanan. Maka kemudian ketika para sahabat yang cuma berjumlah 10 orang itu dikepung oleh 100 orang lebih, maka kemudian mereka hanya bisa menghindar. Dan didapati oleh mereka ketika itu sebuah bukit. Mereka naik ke atas bukit. Naik ke atas bukit, bertahan mereka di situ. Musuh ini tidak berhasil untuk naik ke atas. Kalau bertahan sebenarnya selamat gitu. Tapi kemudian kembali lagi musuh yang ada di bawah ini berbohong dengan mengatakan, kalian turun. Kalian kami jamin keselamatan kalian. Kami tidak akan apa-apakan kalian. Itu yang terjadi. Maka kemudian itu awalnya tidak direspon oleh para sahabat yang berada di atas. Sampai kemudian 7 orang turun. Kemudian daripada menyerah, kemudian mereka bertarung habis-habisan. Maka 7 orang itu syahid. Mereka sudah memperkirakan ini bohong, ini siasat mereka untuk menawan para sahabat. Maka begitu mereka turun, mereka langsung bertempur dan 7-7-nya ini syahid. Tinggal 3 orang. Ya. Yaitu pertama sahabat Zaid bin Ad-Dasina dan Khubayb bin Adi. Ya. Keduanya kemudian turun
ketiganya turun, tapi yang satu kemudian dibantai. Ya. Tinggal 2, sahabat Zaid dan Khubaib. Kemudian keduanya ditawan ternyata. Jadi bohong. Bahkan kemudian keduanya dijual. Dan dibeli diantaranya oleh orang-orang Mekah. Gitu. Orang-orang Mekah. Nah, Khubaib ini kemudian dieksekusi oleh tokoh Quraisy Mekah, yaitu Uqbah bin Al-Haris. Dieksekusi dengan cara disalib. Nah, disalib. Tapi sebelum dia dieksekusi, dia minta izin. Berikan saya waktu untuk saya menghadap Rob saya, menghadap Tuhan saya. Kemudian diizinkan, kemudian dia sholat. Selesai sholat 2 rakaat, dia mengatakan, kalau saya tidak dianggap penakut, ya, saya akan terus melakukan sholat. Tapi kemudian itu dihentikan. Maka kemudian dieksekusilah dia sampai dia akhirnya syahid. Dalam keadaan disalib kondisinya. Nah, maka kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum, beliau mengatakan Khubaib inilah yang mentradisikan sholat 2 rakaat sebelum seseorang dieksekusi. Gitu. Jadi itu sunnahnya Khubaib bin Adi. Jadi Khubaib bin Adi. Artinya ini tidak pernah dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi dicontohkan oleh sahabat Khubaib bin Adi. Yang kemudian itu menjadi tradisi bisa dilakukan ketika ada di beberapa negara ulama-ulama kita yang dipenjara sebelum mereka dieksekusi mati, mereka melakukan sholat. Itu sunnahnya Khubaib bin Adi. Bid'ah bukan Pak? Bid'ah. Orang nggak dilakukan Nabi. Bid'ah. Iya. Bid'ah itu tetap. Secara bahasa namanya bid'ah. Kan ada orang yang kaku begini. Pokoknya yang tidak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Jadi kalau definisinya hanya seperti itu bid'ah, berarti sahabat banyak melakukan bid'ah. Berarti sahabat finnar. Sahabat di neraka kan begitu. Jadi makanya jangan terlalu sempit mendefinisikan bid'ah. Jadi jangan pokoknya yang enggak dilakukan di masa Nabi itu namanya bid'ah. Nah, itu terlalu sempit. Karena banyak para sahabat punya amal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kemudian amal itu terus berlanjut. Seperti itu. Banyak sekali gitu. Termasuk yang dilakukan oleh Khubaib. Khubaib ini melakukan sholat 2 rakaat sebelum meninggal dunia, sebelum dieksekusi mati. Dan kemudian itu dicontoh oleh para ulama kita sesudahnya. Nah, kemudian satu lagi, Zaid bin Dasinah dieksekusi oleh Sofwan bin Umayyah. Jadi anaknya Umayyah bin Khalaf. Kenapa kemudian Zaid dieksekusi oleh Sofwan, juga Khubaib dieksekusi oleh Uqbah bin Haris? Karena Khubaib inilah yang membunuh ayahnya Uqbah, yaitu Al-Haris dalam perang Badar. Jadi dia ingat, dia dendamnya luar biasa. Begitu dapat Khubaib, maka dia langsung yang mengeksekusi. Lampiaskan dendamnya dalam perang Badar. Karena ayahnya mati di tangan Khubaib. Begitu juga dengan Zaid bin Dasinah. Kenapa yang mengeksekusi Sofwan bin Umayyah? Karena yang membunuh Umayyah bin Khalaf dalam perang Badar, salah satunya adalah sahabat Zaid bin Dasinah. Jadi dendam yang luar biasa. Maka sampai seperti itu mereka melakukannya. Nah, jadi ada beberapa sahabat yang 7 orang itu yang tadi yang 7 sebelumnya berperang. Salah satunya ada sahabat namanya Asim bin Sabit. Dia termasuk yang bertempur di antara 7 orang itu. Maka ketika mereka selesai mengeksekusi 2 sahabat ini, kemudian mereka hendak kembali lagi untuk mengambil jasad dari sahabat Asim bin Sabit. Tapi kemudian Allah menjaga jasad sahabat Asim bin Sabit. Jadi ketika mereka kembali ternyata sudah tidak ada. Ada riwayat lain mengatakan
ketika mereka ingin mengambil jasad Asim bin Sabit, mereka ingin mencincang-cincang rencananya. Lalu mengirimkan bagian tubuh itu ke Madinah. Tapi ternyata ketika mereka sampai dekat jasad Asim bin Sabit, ternyata Allah mengirimkan tentaranya, yaitu berupa lebah, sehingga mereka tidak bisa mendekat. Ya. Maka kemudian ada orang yang kemudian memakamkan sahabat Asim bin Sabit. Jadi ini sangat menyedihkan Rasulullah, berita ini sampai di Madinah. Ya. Rasulullah sangat bersedih. Benar-benar ditipu beliau oleh suku Adol dan suku Qurrah ini. Itu yang ketiga tentang peristiwa atau tragedi Ar-Raji. Yang keempat adalah tragedi Bir Maunah. Ini masyhur sekali, tragedi Bir Maunah. Jadi berturut-turut, benar-benar kehormatan kaum muslimin diinjak-injak oleh musuh-musuh ketika itu. Nah, tragedi Bir Maunah ini diawali dengan kedatangan seorang tokoh namanya Abu Bara Amir bin Malik. Dia ketika datang ke Madinah ditawari Rasul untuk masuk Islam, tapi dia nggak mau. Tapi dia tidak pernah memusuhi Islam. Bahkan dia mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, kau kirimkan sahabat-sahabatmu ke tempat saya untuk menawarkan akan Islam." Lalu kata Rasul, nggak mungkin lah gitu, karena tentu orang-orang di sana tidak semua menyukai, bisa-bisa kami dimusuhi gitu. Kata Bara, berangkat, aku yang jamin keamanan. Maka kemudian Rasulullah mengutus kurang lebih 70 sahabat untuk dakwah di suku tersebut. Sampai di sana, kemudian disampaikan surat Rasul kepada seorang tokoh namanya Tufail, ya, Amr bin Tufail. Tapi dia musuh banget dengan Islam, sehingga dia menggalang kekuatan untuk menghabisi para sahabat. Tapi yang pertama yang diajak untuk menghabisi para sahabat nggak mau. Kenapa? Karena tadi para sahabat dijamin keamanan oleh Abu Bara tadi. Mereka nggak mau. Mereka nggak mau berurusan dengan Abu Bara. Tapi kemudian dia penasaran. Amr bin Tufail ini kemudian dia menggalang kekuatan suku yang lain, ya, untuk membunuh para sahabat. Maka direspon. Kemudian 70 sahabat ini semuanya dibantai. Dan mereka semua adalah para penghafal Quran. Para penghafal Quran. Jadi para sahabat yang hafiz Quran. 70. Kenapa tujuannya Rasulullah mengirim untuk mengajarkan tentang Al-Quran kepada suku tersebut. Tapi sampai di sana dibantai. Maka itulah yang kemudian melahirkan syariat kunut nazilah. Jadi Rasulullah marah, murka besar Rasulullah. Marah. Dan kemarahan beliau itu diwujudkan dengan beliau berdoa kepada Allah dengan melaksanakan kunut nazilah. Selama 1 bulan beliau melakukan itu. Sampai turun ayat dalam surat Ali Imran, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dzalimun." Ya, jadi Allah meminta untuk Rasulullah menghentikan. Sudah serahkan itu urusannya sama Allah. Enggak usah diteruskan lagi kunutnya. Ya, itu terserah Allah, apa Allah mau memaafkan, apa Allah mengazab mereka. Gitu. Jadi maka termasuk ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum, itu dijadikan dalil bagi mazhab Hanafi tentang dihapusnya, dimansuhnya syariat kunut. Kunut apapun enggak ada menurut mazhab Hanafi. Maka kunut apapun ketika dilakukan menurut mazhab Hanafi itu namanya bid'ah. Jadi ayat itu dijadikan dalil sebagai ayat yang memansuh syariat kunut. Bukan hanya kunut nazilah, tapi semua kunut. Jadi kalau mazhab Hanafi berpendapat semua kunut bid'ah. Subuh, witir, nazilah, itu semua bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Karena menurut mereka sudah dimansuh, dihapus syariatnya dengan turunnya surat Ali Imran. Tapi berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab Syafi'i mengatakan kunut subuh merupakan sunnah. Mazhab Hambali mengatakan masih ada kunut, yaitu kunut witir, kunut nazi dan kunut nazilah.
Jadi ini perbedaan mazhab di antara para ulama ya, seperti itu terkait dengan kunut. Tinggal mau nyomotnya yang mana. Mau nyomotnya yang mana. Mau ngambil pendapat yang mana, seperti itu. Nah itu, jadi ini namanya tragedi Bir Maunah. Ya, Bir Maunah. Di mana Rasulullah marah besar. Jadi Rasulullah bisa marah sekali gitu. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh musuh Islam itu berlebihan banget. Ya, bayangkan tidak hanya jumlahnya 70, tapi mereka para penghafal Quran. Maka Rasulullah sampai membawa dalam kunut nazilah. 1 bulan beliau melakukan itu. Jadi nama tragedinya namanya tragedi Bir Maunah. Bir Maunah. Nah ini peristiwa keempat yang terjadi pasca perang Uhud menuju perang Ahzab. Ya. 2 tragedi ini menambah kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita lihat tuh, Rasulullah mendapatkan berita sedih sesuatu yang menyedihkan berturut-turut. Di perang Uhud dapat kesedihan, belum selesai terjadi tragedi Ar-Raji. Ar-Raji belum selesai, terjadi lagi tragedi Bir Maunah. Maka saya sampaikan dalam kajian Hamraul Asad kemarin, jangan pernah mengugat Allah ketika kita merasa sudah melakukan ibadah, tapi kemudian kenapa saya dapat musibah terus gitu. Kan saya udah rajin ibadah. Saya kan sudah rajin sholat, saya rajin puasa, bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga. Tapi kenapa saya masih dikasih musibah? Nah Rasulullah, manusia mulia, bagaimana kesedihan itu bertubi-tubi menimpa beliau. Beliau ditinggal oleh sahabat-sahabat terbaik beliau di perang Uhud, di tragedi Ar-Raji, tragedi Bir Maunah. Ya. Jadi karena memang musibah itu memang sarana sebagai ujian gitu. Jadi nggak mungkin lah di dunia ini aja mau naik tingkat, mau naik jabatan, mau naik kelas, mau naik semester, ya, mau naik tingkat itu harus pakai ujian. Itu dunia. Apalagi naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya harus diuji lah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman sementara mereka belum diuji. Jadi makanya hati-hati. Oh Ustaz, alhamdulillah saya udah rajin sholat. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga saya lakukan. Begitu juga puasa. Nah hati-hati tuh. Takutnya nanti ujian datang. Karena ayatnya begitu kan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan mereka menyatakan kami beriman, kami rajin sholat, bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, kami rajin puasa, bukan hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, dan seluruh ibadah yang lain, sementara mereka belum diuji. Jadi udah pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena untuk menguji keimanannya dari mana, ya, untuk mengetahui imannya benar atau iman bohongan, ibadah nampang doang atau ibadah benar-benar ikhlas karena Allah, dari mana bisa diketahuinya? Jadi dengan ujian. Kalau nggak ada ujian nggak mungkin bisa diketahui. Dengan sendiri bisa muncul tuh, ini dia ikhlas apa enggak sih gitu. Kalau sudah diuji seperti itu. Nah ini jadi tragedi yang sangat luar biasa yang menimpa kaum muslimin, wabil khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kemudian dalam tragedi Bir Maunah ini sebagian riwayat mengatakan ada 1 sahabat, bahkan ada 2 sahabat yang kemudian selamat. Jadi ketika dia kena tebasan pedang bersama dengan teman-teman yang lainnya gitu, maka dia menjatuhkan dirinya ke tanah. Ya. Lalu dia berpura-pura mati gitu. Nah, tujuannya apa? Bukan dia mau ngambil kesempatan. Dia ingin nanti melaporkan kepada Rasulullah. Jadi betapa jahatnya ya, peristiwa yang terjadi di Bir Maunah. Maka kemudian dialah yang nanti menginformasikan kejadian ini.
Jadi salah satunya adalah sahabat Amr bin Umayyah Ad-Domri. Jadi Amr bin Umayyah Ad-Domri, dialah yang nanti akan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti dari peristiwa yang dilakukan oleh sahabat Amr bin Umayyah ya, Ad-Domri ini kemudian nanti akan melahirkan peristiwa besar di Madinah, yaitu pengusiran Yahudi Bani Nadir. Dan itu nanti yang akan kita kaji ya, pada pertemuan berikutnya. Menarik sekali kita mengkaji Yahudi perang Bani Nadir, karena bukan hanya Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kaum muslimin ketika bisa mengusir Yahudi dari Madinah. Tapi yang kedua juga, bagaimana kemudian terkait dengan perang Bani Nadir ini Allah menurunkan satu surat secara full, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr itu surat ke-59 di juz 28 itu turun terkait dengan peristiwa perang Bani Nadir. Nanti akan kita kaji beberapa ayat yang menarik untuk kita kaji, yang itu bisa menjadi bekal sampai sekarang untuk kita bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Itu ada sebenarnya hikmahnya di surat Al-Hasyr. Jadi bagaimana sih bisa menang melawan orang-orang Yahudi? Gitu. Sekarang kan kita begitu. Kita nggak yakin bisa mengalahkan Yahudi. Karena Yahudi luar biasa. Jangankan kita, Amerika saja bisa disetir oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Semuanya Yahudi. Gitu. Sama dulu ketika para sahabat juga nggak yakin bisa mengusir Yahudi dari Madinah. Tapi kemudian Allah memperlihatkan kepada mereka ternyata orang Yahudi itu bisa dikalahkan. Termasuk itu bisa berlaku sekarang. Seperti itu. Nah ini mungkin kita sampai di kajian tragedi Bir Maunah. Bulan depan insya Allah kita lanjutkan akan perang Bani Nadir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, makasih Pak Ustadz. Ini perjalanan dari perang Uhud. Ya, ada beberapa peristiwa. Boleh tanya Tat ya? Ya, silakan, masih ada waktu kan? Penasaran bahwa keberanian musuh-musuh Islam itu kan diawali dengan di perang Uhud ya, kekalahan ya. Jadi bahwa umat Islam bisa dikalahkan. Nah, dari perang Uhud kemudian kejadian di Ar-Raji, kemudian Bir Maunah. Itu kan semua dari Ar-Raji Bir Maunah itu kan semua perintah Rasulullah untuk ekspedisi ya. Tapi khusus kematian di perang Uhud itu kan ada yang melanggar perintah Rasulullah. Tapi semuanya kan dikatakan syahid. Nah, untuk perang Uhud ini apakah juga demikian Pak Ustadz? Karena sebenarnya kan dia meninggal itu atau syahid itu dalam kondisi tidak meminta, ada sebagian tidak mengindahkan perintah Rasulullah. Kira-kira gimana Pak Ustadz ini? Ya, tetap yang 70 sahabat yang mati dalam perang Uhud itu disebut syuhada. Ya. Maka proses pemakaman mereka, pemakaman para syuhada. Walaupun ada pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi pelanggaran yang mereka lakukan tertutupi dengan kematian syahid mereka. Sebagaimana yang juga Rasulullah berlakukan pada perang Badar. Jadi para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu dosanya sudah diampuni sama Allah. Dan Allah persilakan mereka untuk melakukan apapun. Dibolehkan. Makanya ketika di peristiwa nanti, peristiwa sebelum Rasulullah berangkat menaklukkan kota suci Mekah, Rasul kan sudah menyembunyikan tuh rencana keberangkatan beliau. Beliau orang Mekah kaget dengan kedatangan beliau. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang dalam tanda kutip dalam pandangan Umar dia berkhianat. Gitu. Kenapa? Dia kirimkan surat ke Mekah untuk mengabarkan keberangkatan Rasulullah ke Mekah. Namanya sahabat Hatib bin Abi Balto'ah. Maka Rasulullah dapat informasi dari langit ada orang yang melakukan itu. Kemudian Rasulullah perintahkan sahabat untuk mengejar di mana orang Madinah ini menyuruh seorang wanita untuk membawa surat itu ke Mekah. Nah, kata Rasul, kalian kejar, salah satunya sahabat Ali bin Thalib yang ngejar. Nah, jadi nanti kamu akan ketemu di tempat ini dengan seorang wanita yang membawa surat untuk dibawa ke Mekah.
Begitu dikejar, dapat, ketemu gitu. Tapi ketika diminta untuk menyerahkan surat itu, dia tolak. Saya nggak bawa apa-apa. Kata Ali, Rasulullah nggak mungkin berbohong. Pasti kamu bawa. Benar, saya nggak bawa apa. Kata Ali, serahkan sebelum saya telanjangin kamu. Kata Ali. Saya telanjangin kamu, kata Ali. Benar, saya akan telanjangin. Ternyata akhirnya dia takut juga. Kemudian dia keluarkan dari balik badannya surat itu dan diserahkan kepada Ali. Setelah itu Ali balik lagi ke Madinah, diserahkan kepada Rasul. Ternyata surat itu dari sahabat Hatib. Umar ketika itu sudah mau memenggalnya, karena kata Umar dia berkhianat. Tapi kemudian Rasul, Hatib, bukankah kamu alumni perang Badar? Iya. Baik, Allah sudah mengampuni dosamu semua. Dosamu sudah diampuni. Dan kamu boleh melakukan apapun. Itu spesialnya. Begitu juga dalam perang Uhud. Gitu. Jadi walaupun mereka melanggar perintah Rasul untuk tetap berada di bukit, tapi tetap Rasulullah menyikapi mereka, memakami mereka, menguburkan mereka dengan cara syuhada. Gitu. Ya, jadi perjuangan mereka menutupi kesalahan mereka. Menutupi kesalahan mereka. Yaitu saya kemarin sampaikan salah satu hikmah dari peristiwa pelanggaran itu apa? Jadi untuk Allah menurunkan musibah, ya, sesuatu yang buruk pada sebuah negeri, ya, sebuah daerah, itu tidak perlu negeri itu penduduknya semuanya maksiat. Itu. Cukup hanya beberapa orang saja melakukan maksiat. Tapi kemudian orang-orang yang tidak maksiat mendiamkan kemaksiatan itu, maka Allah halalkan untuk ditimpakan azab seperti itu. Sebagaimana yang terjadi pada perang Uhud. Berapa yang melanggar titah Rasul? Cuma 45 orang. Pasukan semua 700 orang. Gitu. Tapi kemudian imbas kekalahan itu menimpa 700 orang. Nah, itu. Jadi hikmah dari pelanggaran itu dalam perang Uhud begitu. Jadi selalu ada hikmah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah masuk Isya. InsyaAllah keterbatasan waktu kita, insya kita lanjutkan di bulan depan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.